Tribuners, selamat siang kembali lagi bersama saya di channel tribuntimur.com. Tribuners, saat ini saya sedang berada di kediaman Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemanto. Dan Tribuners, di sini tepat di parkiran kediaman Wali Kota Makassar Dani Pemanto sedang ada pembuatan rumah adat nih Tribuners. Nah, rumah adat ini jumlahnya ada 4 buah, satu rumah adat Bugis, satu rumah adat Makassar, dan 2 rumah adat Toraja, Tongkonan Toraja. Nah, Tribuners, informasinya rumah adat ini nanti bakal dipasang atau dibawa ke lokasi pernikahan anak atau putri sulung dari Dani Pemanto, Aulia Imandara, putri sulung Dani Pemanto. Dan Tribuners, kalau kalian lihat ini sudah mulai dikerjakan dan sudah mulai rampung dikerjakan pada bulan kemarin kalau tidak salah. Dan ini bukan hanya sekedar miniatur biasa nih Tribuners. Jadi rumah adat ini bisa juga digunakan atau ditempati oleh banyak orang, seperti rumah warga pada umumnya, ada tangganya, kemudian ya pintu dan lain-lain lengkap. Jadi ini bukan sekadar miniatur biasa ya, yang memang betul-betul dikonsep Dani Pemanto untuk pernikahan putrinya nanti saat menikah di hotel, maksudnya di gedung Upper Hills Jalan Metro Tanjung Bunga. Jadi 4 buah rumah adat ini nanti akan dibawa ke sana, dilepas setelah mungkin dirancang setelah jadi satu bangunan, kemudian dilepas lagi dan akan dibawa ke Upper Hills. Jadi di sana nanti akan dibuat kembali atau susun kembali agar bangunannya seperti semula. Jadi anak Dani Pemanto akan menikah pada 5 Mei mendatang bersama dengan seorang dokter, Udin Saputra Malik namanya. Dia aktif di berbagai organisasi mungkin sosial dan aktif pada kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Nah, beginilah situasi dan kondisinya. Sekarang ini adalah bertempat di kediaman Wali Kota Makassar Dani Pemanto. Nah, kalau yang tadi rumah adat Bugis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam para Tribuners. Saat ini saya melaporkan dari Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, tepatnya berada di depan AS Building. Saat ini bisa dilihat kondisi sampah yang berserakan dan kondisi jalan di depan kampus UMI masih tertutup. Ya, beginilah kondisi saat ini. Sejumlah kendaraan ini mulai lewat setelah jalan di Urip Sumoharjo sempat diblokade, dan saat ini kondisinya berserakan dipenuhi sampah dan bebatuan. Dan saat ini sejumlah masyarakat masih mencoba untuk melengsarkan bebatuan besar yang berada di badan jalan agar bisa dilewati. Bisa dilihat saat ini alur lalu lintas dari arah Urip Sumoharjo menuju Kemerdekaan sudah terpantau lancar, namun debu kendaraan dan sampah masih berserakan. Kita ketahui bersama bahwa sore tadi aksi unjuk rasa di Kota Makassar sempat berlangsung damai, namun akhirnya harus berakhir dan ricuh. Dan begini kondisinya saat ini, sampah berserakan di mana-mana, sampah plastik serta bebatuan yang berada di depan Universitas Bosowa hingga depan
melewati jembatan mendekati kampus Umi, sejumlah batu besar sempat berserakan yang digunakan oleh massa aksi untuk melawan petugas keamanan. Ya. Bisa dilihat saat ini kondisi dari Jalan Urip Sumoharjo depan kampus Umi setelah aksi unjuk rasa yang harus berakhir demo. Tidak hanya itu, selain aksi unjuk rasa juga di Jalan Urip Sumoharjo ini terjadi aksi perang antar kelompok di Makassar yang melibatkan dua kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jadi ini adalah depan atau halaman kantor DPRD Kota Palopo. Jadi sejumlah fasilitas di kantor ini rusak akibat kericuhan pada demo yang terjadi pada Senin 11 April kemarin. Sejumlah fasilitas mengalami kerusakan seperti yang terlihat ini, pagar rubuh, pagar depan kantor DPR rubuh akibat kericuhan kemarin. Jadi mahasiswa atau peserta demo berusaha menerobos masuk ke kantor DPRD dengan merusak pagar. Tidak terjadi aksi lemparan batu oleh ratusan mahasiswa yang dibalas dengan tembakan gas air mata oleh petugas kepolisian. Saat ini juga Tribuners, terlihat di depan kita ini ada petugas kepolisian yang sedang membereskan kawat berduri yang kemarin dipasang untuk barikade saat berjalannya demonstrasi. Ini ada bebatuan yang digunakan oleh pendemo. Kaca balkon juga pecah, Tribuners. Sejumlah kaca jendela juga rusak atau pecah. Ini di Palopo, Sulawesi Selatan.
batu yang digunakan lempar. Saya dibantu sungguh saya. Harganya niat niat yang buat. Enggak, masih lagi sebentar. Bilang bicara sama buat. Ada nomor kue itu. Iya. Langsung ke sana. Yang ketemu kata di luar. Di Kopdel. Aku kalau gampang langsung masuk ke Ramo dan kamu carikan itu. Oh iya. Iya. Apa yang salah? Bukan cari saya apa yang benar. Apa yang salah? Tahu saya cari itu. Kenapa belum pindah? Apalagi alasannya ini belum pindah. Gimana beneran? Saya kan sudah dari kemarin ikut pengundian. Setelah pengundian pindah. Apalagi ditunggu. Semua keinginanmu kuikuti, semua maumu kuikuti, tidak ada tidak kuikuti. Kalau pimpinan dia mau tunggu, saya sama itu gak dia pikirin. Turun pintu Jokowi baru pada pikirin. Dari tunggu 2023. Jokowi pilihan lah. Kalau langkah, Pilot punya ini ikan. Iya. Siap. Iya. sebenarnya yang mau dibongkar, yang mau dibangun ini. Ini dulu tahap pertamanya ini sih. Cuman kan mengganggu kalau masih ada yang muncul tuh takutnya terjadi kecelakaan kerja, kita yang lagi diperlukan. Itulah Pak. Kenapa lapaknya? Kenapa? Mau apa lapak itu lagi? Kemudian, saya sudah masker. Saya kalau nggak mau kasih pindah pedagang, Pak, kios di sana, saya ngisi. Saya pergi jual bahan campuran di sana, ikat jualan. Sekarang aku jual di situ, pasti dari situ. Hilang kok juga sih. Banyak pedagang kok dia masuk pindah, saya ngisi sana. Gimana Hei, kenapa dia bilang pindah? Jam tanggal berapa nih? belum bisa selesai bangunannya saya lihat. Lihat sini yang Bangunan daftar. apa yang tidak selesai? Yang bangunannya di sebelah pojok belum ada tapnya kesendian yang dibangun. Bukan swadaya. Ya, pemirsa Tribun Timur dimanapun Anda berada, pada siang hari ini kami sedang berada di wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ini terlihat di depan kamera Anda, hamparan sawah yang kemudian sudah tidak berair lagi, meskipun sudah sementara masih digarap oleh masyarakat petani di daerah ini. Nah, ini seperti ini
Petani sudah bersiap-siap untuk menanami benih padi, namun kemudian saat ini sedang dilanda sudah sepekan tidak hujan di wilayah Kabupaten Sinjai, pemirsa. Karena memang sawah-sawah yang ada di daerah ini ada ribuan hektar merupakan sawah tada hujan. Sehingga jika hujan tidak turun maka petani tidak bisa menggarap sawahnya dengan maksimal. Karena mereka hanya mengandalkan air hujan. Seperti ini kondisinya pemirsa. Ini menurut dari sejumlah masyarakat petani di daerah ini mengalami kerugian karena biaya yang harus mereka keluarkan 2 kali lipat lagi untuk menggarap sawah mereka. Karena setelah seperti ini sebetulnya sudah siap-siap untuk ditanami, dihamburi benih padi, namun karena terjadi kekeringan sehingga untuk menanaminya kembali maka mereka butuh lagi menggarap ulang sawah mereka. Dan tentu saja untuk menggarap area sawah warga harus mengeluarkan biaya seperti biaya traktor, solar, dan biaya terlebih lagi pada biaya tenaga. Ini cukup luas sekali. Kita akan melihat sepanjang jalan ini di wilayah perbatasan Desa Garcing ke Kelurahan Sangaser. Hanya separuh yang kebetulan mendapatkan air hujan seperti ini. Sudah digarap sebetulnya. Ini hanya mendapatkan sisa-sisa air hujan, ini masih terlihat. Nah, ini sama sekali belum digarap sama sekali karena sedang kekurangan air. Nah, di daerah ini kerap kali petani sedang berebut air baik di siang hari maupun di malam hari. Mereka berebut dan kadang pula berselisih paham karena mereka satu sama lain tidak ada yang mau mengalah. Seperti ini kondisinya pemirsa. Masyarakat petani sudah membuang biaya untuk pembelian bahan bakar minyak solar, dimana lagi solar saat ini sangat susah diperoleh. Masyarakat harus antri di SPBU berjam-jam, lalu kemudian ditimpa lagi kemarau. Meskipun ini baru sekitar 10 hari kemarau di wilayah di Kabupaten Sinjai, namun petani sudah kesulitan untuk menggarap sawah mereka. Padahal biasanya jika sesuai dengan musim-musim sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya petani sudah harus menabur benih atau bertanam padi di bulan yang sama. Pengairan baik Aparan 1, Aparan 2, lebih lagi Aparan 3 yang sekarang pembangunannya jalan di tempat atau mangkrak, meskipun sudah menghabiskan anggaran kurang lebih 19 miliar. Namun hingga saat ini pihak pekerja belum mampu menyelesaikan.
waktu ya pekerjaan cukup lama sejak tahun 2017 hingga saat ini belum rampung-rampung. Nah, Aparan 3 ini menggunakan APBD Provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini sudah 3 kali tahap, namun sampai saat ini belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Masyarakat petani di daerah khususnya yang berada di wilayah Garcin dan Kelurahan Sangaseri, Kecamatan Sinja Selatan, penuh harap kepada pemerintah di Sulawesi Selatan maupun di kabupaten agar membantu petani untuk tetap menyediakan sumber daya air. Saya reporter Tribun Timur langsung dari Kabupaten Sinjai melaporkan. Samsul Bahri. Selamat sore Tribuner, saat ini saya sedang berada di Simpang 4 Depang Polres Jeneponto, di mana di lokasi ini seluruh OPD Kabupaten Jeneponto melakukan pembagian takjil untuk para pengguna jalan yang melintas di Depang Polres Jeneponto. Sejumlah puluhan pengendara yang singgah di tengah jalan untuk mengambil takjil.
ya serunya pembagian takjil pada sore hari ini yang dilakukan oleh seluruh OPD di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, sekedar diketahui bahwa pembagian takjil ini akan dilakukan setiap sekali seminggu. Pembagian takjil di jalan ini diinisiasi karena adanya larangan buka puasa bersama karena dapat mengundang kerumunan. Hai Tribuners, selamat sore. Jadi pada saat ini saya sedang sementara melakukan kondisi ngabuburit di pantai Ujung Batu, pantai Ujung Indah yang lokasinya ada di Desa Cilelang, Kecamatan Malusu Tasik, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Yang kita lihat di pantai ini banyak pemuda dan pemudi yang datang untuk menikmati keindahan sore di sini, atau menunggu waktu buka puasa di pantai Ujung Indah ini, Pemuda dan pemudi berjejer menunggu waktu berbuka puasa di pantai ini, Suasana pun di pantai ini, terlihat cukup tenang dan cukup indah, ya, Jadi saya informasikan kembali bahwa lokasinya ini tepatnya di pantai Ujung Indah, yang melokasikan di Desa Cilelang,
Kecamatan Meleset Tasik, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Tribuners. Aduh, inilah suasana ngabuburit di Hai Tribuners, selamat sore. Jadi diinformasikan bahwasanya kondisi tembok atau penahan ombak di pantai yang ada di Desa Cilelang, Kecamatan Meleset Tasik, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ini, Tribuners, kondisinya rusak, Tribuners. Ini mungkin diakibatkan oleh hantaman ombak yang cukup keras ya, Tribuners, sehingga penahan ombaknya seperti kita lihat ini amblas dan rusak parah, Tribuners. Inilah kondisi penahan ombaknya, Tribuners, yang kondisinya rusak atau amblas. Kalau untuk kondisi di sini tuh Mas, masih lumayan atau cukup bagus ya. Namun mulai di ujung di sana itu sudah mulai terkikis. Nah, kalau untuk yang di sebelah sini kondisinya sudah hancur, rusak parah ya, Mas. Jadi diinformasikan bahwasanya lokasinya ini di satu pantai yang ada di Desa Cilelang, Kecamatan Meleset Tasik, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Tribuners. Nah, ini kondisi jalan di sini. Ya, selamat sore Tribuners dan Facebooker dimanapun Anda berada. Sekarang kita berada di lapangan Stadion BJ Habibie yang berada di Kota Parepare. Nah, infonya Tribuners bahwa seperti yang kita tahu Tribuners, jadi ini begini ya kondisi sekarang, kondisi hari ini lapangan atau Stadion BJ Habibie Kota Parepare. Nah, kita sekarang ini berada di bagian tribun VIP atau tribun tertutup ya, Tribuners. Nah, ini kondisi tribun tertutup itu seperti ini, Tribuners. Jadi masih menggunakan tehel ya, maksudnya tempat duduknya seperti ini, Tribuners. Nah, seperti ini kondisi tempat duduk untuk bagian tribun kiri kalau dari arah lapangan kita melihatnya ya. Ini kondisinya seperti ini. Karena wasit cuma 1 orang.
Nah, ini tribun seperti yang kita lihat. Seperti ini Tribuners. Nah, ini kondisi tribunnya ya. Tribun ini tribun kiri kalau kita lihatnya dari arah lapangan. Kanan maksudnya. Seperti ini tribun dari lapangan BJ Habibie, Stadion BJ Habibie Parepare ya, yang ini memang sepertinya masih butuh renovasi, butuh perbaikan beberapa aspek ya, seperti itu benar. Nah, terus ini kalau kita lihat dari ujung sini lapangan ya. Nah, kalau dari sini juga kita bisa lihat ini lah kursi untuk tribun terbuka. Seperti ini juga kurang lebih hampir sama, cuman yang tribun terbuka ini bukan tehel anunya ya, tempat duduknya. Ini kondisi terkini nih, begini lapangannya. Nah, kalau kita lihat ini lapangannya ada agak sedikit, tinggal sedikit saja dikasih sentuhan, ini sudah bagus nih, kira-kira begitu. Nah ya. Nah, ini lapangannya ya agak bagus sedikit, tinggal dikasih sedikit sentuhan, ini lapangannya bisa mencapai PSM. Nah, cuman ini memang di bagian luar lapangan ini agak perlu peremajaan Tribuners, sama juga yang di belakangnya itu belakang kiper tuh. Ini kayak kursi bench pemain juga. Nah, ya kita cek. Nah, ini kursi bench ya pemain. Kursi bench pemain ini begini kondisinya, sebenarnya. Itu sana juga ya. Kondisi terkini lapangan BJ Habibie atau biasa juga disebut stadion. Mungkin cukup sekian. Saya Yaumi Parepare melapor.